Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Novitasari, NIM 1262092010006 dari kelas Tadris IPS 5B. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Hendra Pratama MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Media dan Sumber Belajar IPS yang telah memberikan kesempatan saya untuk menyampaikan materi kelas 7 yang terkait modul saya dengan judul Kondisi Geografis dan Penduduk di Indonesia. Sebelum kita memasuki materi, kita dapat melihat peta konsep sebagai berikut. Apa penampakan alamiah dan penampakan buatan itu? Seperti gunung, sungai, laut, perbukitan, danau, merupakan beberapa contoh dari penampakan alamiah. Sedangkan penampakan buatan ditunjukkan oleh segala bentuk hasil buatan manusia, seperti gedung, pasar, sawah, sekolahan. Selanjutnya adalah kondisi geografis Indonesia. Dalam kondisi geografis Indonesia ini, luas daratan dan luas lautan, yaitu sebagai berikut. Selanjutnya adalah letak dan batas Indonesia. Pada batas utara, yaitu berbatasan dengan negara Malaysia, Singapura, dan Laut Cina. Kemudian batas barat itu ada Samudra Hindia, selatan Timur Leste, benua Australia, dan Samudra Hindia. Kemudian pada batas timur yaitu Papua Nugini. Letak wilayah Indonesia secara letak geografis dan posisi geografisnya yaitu sebagai berikut. Letak geografis atau letak garis lintang dan garis bujur yang artinya letak tempat berdasarkan garis lintang dan garis bujur, dan letak geografis yang biasa disebut dengan letak astronomis. Selanjutnya adalah letak geografis di Indonesia yaitu sebagai berikut. Selanjutnya adalah dampak dari letak astronomis, yaitu Indonesia memiliki iklim tropis, sehingga Indonesia memiliki perbedaan waktu antara wilayah bagian barat, tengah, dan timur. Kemudian untuk posisi geografis yaitu Indonesia terletak antara dua benua dan dua samudra. Benuanya yaitu benua Asia dan benua Australia, dan samudranya Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Selanjutnya adalah posisi geografis Indonesia yang berpengaruh terhadap keadaan atau kondisi alam. Indonesia memiliki iklim musim, yaitu iklim yang dipengaruhi oleh angin muson yang menyebabkan adanya musim kemarau dan musim hujan. Bentuk muka bumi dan aktivitas penduduk. Indonesia merupakan negara yang luas, memiliki keanekaragaman bentuk permukaan bumi, ada dataran rendah, dataran tinggi, bukit dan perbukitan, gunung dan pegunungan, juga gunung api. Pada umumnya, aktivitas penduduk berkaitan dengan bentuk permukaan bumi yang ada di lingkungan sekitarnya. Aktivitas penduduk di suatu daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis, terutama kondisi fisiknya. Kondisi geografi fisik tersebut meliputi kondisi iklim, topografi jenis dan kualitas tanah, serta kondisi perairan. Kondisi daratan dengan segala kenampakannya merupakan tempat tinggal manusia dengan segala aktivitasnya, mulai dari ketinggian paling rendah yang terletak di pantai sampai daerah pucuk gunung. Pantai adalah bagian daratan yang berbatasan dengan laut. Penduduk daerah pantai mempunyai karakteristik yang disesuaikan dengan keadaan daerahnya. Beberapa pantai di Indonesia digunakan sebagai sarana transportasi dan bongkar muat barang. Daerah pantai yang digunakan sebagai dermaga pelabuhan dapat kita jumpai, misalnya di dermaga bongkar muat barang. Suhu udara di daerah pantai terasa sangat panas. Dataran rendah merupakan daerah datar yang memiliki ketinggian hampir sama. Kondisi wilayah yang datar memudahkan manusia untuk beraktivitas dalam menjalankan kehidupannya. Di Indonesia, daerah dataran rendah merupakan daerah yang penuh dengan kedinamisan dan kegiatan penduduk yang sangat beragam. Sebagian besar penduduk lebih memilih bertempat tinggal di daerah dataran rendah, terlebih jika wilayah ini memiliki sumber air yang cukup. Daerah dataran rendah cocok dijadikan wilayah pertanian, perkebunan, peternakan, kegiatan industri, dan sentra-sentra bisnis. Lokasi yang datar menyebabkan pengembangan daerah dapat dilakukan seluas mungkin. Pembangunan jalan raya dan jalan tol, serta kelengkapan sarana transportasi ini telah mendorong daerah dataran rendah menjadi pusat ekonomi penduduk. Aktivitasnya hampir semuanya terpusat pada daerah dataran rendah.
Kota-kota besar yang ada hampir semuanya terletak di daerah dataran rendah, sehingga jumlah penduduk pun biasanya lebih besar dibandingkan daerah lainnya. Wilayah Indonesia pada daerah dataran tinggi memiliki sistem pegunungan yang memanjang dan aktif, religius. Dataran dengan banyaknya pegunungan dan perbukitan menyebabkan Indonesia memiliki kesuburan tanah vulkanik, udara yang sejuk, dan alam yang indah. Dengan kondisi hutan yang masih terjaga berfungsi menjaga erosi, digunakan sebagai suaka margasatwa, cagar alam, atau bahkan tempat wisata. Namun sayangnya penebangan liar tanpa memperhatikan upaya penanaman kembali dan usaha konservasi lahan yang sering menimbulkan bencana bagi penduduk di sekitarnya. Tanah yang subur dan udara yang sejuk sangat diminati penduduk yang kegiatan utamanya di bidang pertanian. Sebagian besar penduduk juga masih banyak yang bergantung pada alam dan memanfaatkan hasil dari hutan. Penduduk di daerah pegunungan juga banyak yang memanfaatkan suhu udara yang dingin untuk menanam sayuran, dan pada wilayah dataran tinggi suhu udara jauh lebih tinggi dibandingkan daerah dataran rendah maupun daerah pantai. Selanjutnya adalah kondisi geografis klimatologi, yaitu berasal dari bahasa Yunani yaitu klima yang artinya tempat, zona atau wilayah. Sedangkan logos artinya ilmu atau kajian. Jadi klimatologi adalah ilmu yang mempelajari tentang iklim, keadaan atau kondisi rata-rata cuaca pada suatu daerah yang luas dan dalam kurun waktu yang lama. Selanjutnya adalah cuaca dan iklim. Cuaca adalah keadaan atmosfer pada waktu tertentu yang sifatnya berubah-ubah setiap waktu atau dari waktu ke waktu. Sedangkan iklim adalah rata-rata keadaan cuaca dengan jangka waktu yang cukup lama, minimal 30 tahun yang sifatnya tetap. Kemudian terdapat perbedaan cuaca dengan iklim. Cuaca yaitu sebagai berikut dan iklim sebagai berikut. Selanjutnya terdapat unsur-unsur cuaca dan iklim. Yang pertama yaitu suhu udara. Suhu udara yaitu sebagai berikut, derajat panas atau dinginnya suatu udara. Yang kedua adalah intensitas penyinaran sinar matahari, yaitu parameter intensitas penyinaran sinar matahari yang berperan adalah intensitas atau banyaknya yang menyinari bumi. Ketiga adalah tekanan udara. Tekanan udara adalah tenaga yang bekerja untuk menggerakkan massa udara dalam setiap satuan luas tertentu. Selanjutnya adalah kelembapan udara, yaitu kelembapan udara adalah jumlah air yang dikandung oleh udara. 5 adalah curah hujan. Curah hujan adalah jumlah air yang jatuh di permukaan tanah datar selama periode tertentu. Yang keenam adalah angin. Angin adalah aliran udara dalam jumlah yang besar akibat oleh rotasi bumi yang juga karena adanya perbedaan tekanan udara di sekitarnya. Ketujuh adalah awan, yaitu sekumpulan tetesan air atau kristal es di dalam atmosfer. Selanjutnya adalah unsur-unsur yang diamati, yaitu keadaan cuaca, angin, jumlah macam dan tinggi dasar awan, dan lain-lain. Berikut adalah jenis-jenis cuaca dan iklim di Indonesia. 1. Cuaca cerah, yaitu adalah matahari bersinar jernih atau udara tidak terlalu panas. 2. Cuaca panas, yaitu cuaca yang dapat menyebabkan udara terasa kering. Ketiga adalah cuaca berawan, yaitu ketika langit terlihat beberapa awan. Kondisi hal seperti ini dinamakan cuaca mendung. Keempat adalah cuaca sejuk. Suatu daerah akan mengalami cuaca sejuk apabila humiditas udara tinggi, angin bertiup cepat, dan suhu udara rendah. 5 adalah cuaca hujan. Hujan bersumber dari udara yang mengandung uap air. Uap air terbentuk karena adanya pemanasan matahari terhadap air yang di permukaan bumi. Keenam yaitu cuaca berangin. Angin bergerak kuat sehingga melarikan benda-benda ringan yang dilaluinya. Dalam perbedaan, ahli klimatologi mengatakan bahwa mempelajari kondisi saat ini dan masa lalu untuk memprediksi di masa depan seperti perubahan suhu dan presipitasi. Berikut adalah cabang klimatologi, yaitu ada klimatologi fisik, kemudian ada klimatologi dinamik, dan klimatologi terapan. Kondisi hidrologis berkaitan dengan keadaan perairan di muka bumi ini. Air mempunyai peranan yang sangat penting. Bagi makhluk hidup tanpa air, maka tidak akan ada kehidupan di muka bumi ini. Apa yang terjadi jika tidak ada air untuk kamu minum? Apa yang terjadi jika tanaman yang tidak diberi air? Tentu saja semua akan mati. Air sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup, sehingga air mempunyai banyak dampak positif bagi kehidupan. Namun terkadang air juga dapat menyebabkan kerugian bagi manusia dan juga bagi makhluk hidup lainnya. Air banyak dimanfaatkan makhluk hidup bagi kehidupannya. Beberapa di antaranya air dimanfaatkan sebagai sumber air bersih, untuk irigasi pertanian, sebagai habitat berbagai jenis hewan dan tubuh air,
dan sebagai sarana transportasi. Namun air pun juga memberikan beberapa kerugian, diantaranya dapat mengakibatkan erosi, mengakibatkan tanah longsor dan juga penyebab banjir. Aktivitas penduduk Indonesia terbagi menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut. Satu, bergantung pada alam, yaitu seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan. Yang kedua adalah tidak tergantung pada alam, seperti industri, jasa, dan juga perdagangan. Melanjutkan dari bentuk-bentuk permukaan bumi yang sudah terlewat tadi, yaitu ada dataran rendah. Dataran rendah yaitu permukaan bumi yang relatif datar dan luas, ketinggiannya 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut, merupakan pusat kegiatan penduduk seperti permukiman, kegiatan ekonomi, dan kota. Wilayah dataran rendah juga dimanfaatkan untuk kegiatan sebagai berikut, yaitu perikanan, pertanian, peternakan. Yang B adalah bukit dan perbukitan, yaitu memiliki ketinggian sekitar 200 sampai 500 meter di atas permukaan laut, dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian seperti palawija, kebun, campuran, dan sawah. Yang C adalah dataran tinggi, yaitu memiliki ketinggian sekitar 500 meter di atas permukaan laut. Wilayah dataran tinggi biasanya bergelombang, datar, dan berbukit-bukit. Mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani. Yang D adalah gunung dan pegunungan. Gunung merupakan permukaan bumi yang menjulang tinggi, terdiri dari lereng, puncak, dan kaki gunung. Umumnya memiliki ketinggian mulai dari 610 meter dpl. Pegunungan merupakan gugusan dari beberapa gunung. Mata pencarian umumnya petani. Jika wilayah pegunungan itu telah berkembang menjadi daerah tujuan wisata, masyarakatnya akan bekerja sebagai pemandu wisata, penyedia villa, dan pedagang. Terakhir adalah gunung api. Gunung api aktif mengeluarkan magma. Wilayah hasil letusan gunung api merupakan tanah yang subur, dimanfaatkan untuk wilayah pertanian, sayur, dan buah. Pemandangan yang indah menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke daerah gunung. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan terkait kondisi geografis dan penduduk di Indonesia. Apabila ada kurang lebihnya, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.